Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy-syakirin wasyahidin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dan juga di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat secara berjamaah. Dan juga kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah menikmati berkah bulan Ramadan. Tentunya kita berharap Allah memberi kita kesempatan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik, hidayah, inayah, keberkahan dan juga kesehatan dalam hidup. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat teriring salam tentunya marilah kita limpah curahkan kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, junjungan kita, idola kita semua, baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita senantiasa berharap mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat darinya di hari yaumil hukmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya khatib di sini tak lain tak bukan untuk menasihati khatib pribadi dan juga mengajak jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan, kita perdalam, kita pertinggi, kita perluas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu bertambah dan juga berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman kita itu bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga iman kita bisa berkurang, bisa menipis karena kita senantiasa melaksanakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini khatib mengajak mari kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga, sekeras-kerasnya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja melewati bulan Ramadan, di mana di dalam bulan tersebut telah mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadah seperti puasa, sholat baik wajib maupun sholat sunnah, sedekah, tilawah dan juga amal kebajikan lainnya. Di bulan Ramadan pula
berbagai ibadah terasa sangat ringan kita laksanakan, karena kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan berjamaah, dan juga dengan penuh kebersamaan dengan orang-orang lainnya. Kita tentu merasakan sendiri bagaimana kita mengalami lonjakan spiritualitas kita saat bulan Ramadan. Masjid-masjid terlihat penuh, Al-Quran lebih sering kita baca, doa-doa kita lebih khusyuk di bulan Ramadan tersebut, semangat berbagi kepada sesama juga jauh lebih tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Tentu tren positif ini harus kita jaga dengan terus melaksanakan ikhtiar melalui peningkatan kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan. Karena kesuksesan kita dalam beribadah di bulan puasa yang lalu tentu dapat kita ukur dengan konsistennya kita menjalankan ibadah di bulan-bulan lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah mengungkapkan setidaknya ada 4 hal yang bisa kita jadikan patokan ataupun kita jadikan motivasi supaya ibadah keseharian kita bisa stabil, bisa konsisten di luar bulan puasa ini. Peningkatan motivasi ini sekaligus akan bisa menghalau perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa saja mungkin dilakukan karena faktor bisikan setan maupun karena adanya kesempatan. 4 hal tersebut diantaranya yang pertama adalah senantiasa menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kita lakukan oleh kita dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Kita tentu harus sadar bahwa Allah yang mentakdirkan semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang luput dari pandangan dan kehendaknya, baik terlihat di dalam bentuk tindakan maupun terbersit di dalam hati kita. Terkait pengawasan ini, Rasulullah SAW mengingatkan kita seraya bersabda di dalam hadisnya, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Yang artinya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan engkau melihatnya, dan bila engkau tak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, motivasi untuk mempertahankan semangat beribadah yang bisa kita lakukan adalah dengan menyadari bahwa Allah memiliki para malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan kita. Malaikat Allah Raqib dan Atid senantiasa membersamai kita. Malaikat Raqib Allah tugaskan untuk mencatat segala amal-amal baik kita. Sedangkan malaikat Atid Allah tugaskan, Allah perintahkan untuk mencatat segala amal-amal buruk kita, perbuatan-perbuatan buruk kita, dosa-dosa kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, baik itu baik, benar ataupun buruk, senantiasa tidak pernah lepas, tidak pernah luput dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik kita tentu akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran yang lebih mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan buruk kita tentu kita akan mendapatkan dosa yang mana lebih mendekatkan kita kepada neraka, kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun dia akan melihat balasannya. Quran surah Az-Zalzalah ayat 7. Yang ketiga yang bisa kita jadikan motivasi untuk meningkatkan ibadah kita adalah menyadari bahwa kehidupan di dunia ini memiliki batas, yaitu kematian. Kematian merupakan sebuah keniscayaan. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, kematian pasti akan datang menghampiri kita. Maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang sanggup untuk menolaknya, yang siap untuk menghindarinya, atau yang bisa lari daripada kematian tersebut. Canggihnya teknologi kedokteran ataupun teknologi lainnya tidak akan sanggup untuk menghentikan takdir Allah berupa kematian. Ketika Allah berkehendak mencabut nyawa makhluknya, maka itu adalah kepastian yang tidak dapat ditolak. Allah sudah menyebut di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Yang keempat, yang bisa kita jadikan motivasi adalah kita harus mengingat janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah terhadap kebaikan-kebaikan kita, terhadap amalan-amalan kita, amal ibadah kita, Allah menjanjikan surga bagi kita. Dan sebaliknya terhadap dosa-dosa kita yang kita perbuat, yang kita laksanakan, maksiat-maksiat kita, Allah ancam dengan neraka. Maka kita harus senantiasa ingat itu supaya kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan mengingat janji Allah, kita akan senantiasa termotivasi untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas ibadah kita. Kemudian saat mengingat ancaman Allah, kita juga akan termotivasi untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah setidaknya 4 cara atau 4 hal yang bisa kita lakukan agar mampu mempertahankan semangat ibadah yang telah tumbuh baik selama bulan Ramadan kemarin, setidaknya menurut Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang beliau tulis di dalam kitabnya Risalatul Mu'awwanah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menutup khutbah ini marilah kita ingat hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW di mana beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, "Man kana yaumu khairan min amsih fahuwa rabih, wa man kana yaumu misla amsih fahuwa maghbun, wa man kana yaumu syarran min amsih fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Jumat ini. Semoga kita dapat senantiasa menjadi hamba yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal itu mengantarkan kita untuk selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynum bi nadar wa udhunum bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا وهب العطيات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.